Baik, kita diberikan kesempatan bisa bersekutu sekalipun lewat Zoom ya. Walaupun ada baru 10 orang, tapi kita bersyukur karena ketika kita diberikan kesempatan berarti ada tanggung jawab kita masing-masing yang harus dikerjakan. Jadi kita bersyukur hari ini kita bisa hadir bersama-sama lewat Zoom. Kita siapkan hati kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama lewat Zoom di malam hari ini ya Tuhan Yesus. Kami yang ada, bahkan yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pendalaman Alkitab malam hari ini, biarlah Tuhan layakan kami untuk kami bisa bersekutu, kami boleh dilayakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat, yang menjadi penghambat, penghalang kami bersekutu dengan Tuhan. Tuhan suci, kuduskan kami sehingga kami boleh layak datang di hadapan Tuhan malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Ini doa kami. Hanya di dalam anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, sambil mempersiapkan hati kita untuk nanti kita bisa pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta Apri, kita akan mendengarkan pujian yang nanti akan ditampilkan di layar. Shalom, selamat malam. Kita bersyukur karena malam hari ini kita dapat berkumpul bersama sekalipun lewat Zoom ya. Dan kita bersyukur, kita percaya bahwa semua ini karena kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang mempersatukan kita, kasih Tuhan yang mempertemukan kita ya. Jadi bukan karena kuat dan hebat kita ada saat ini, tapi kita percaya bahwa semua itu hanya karena kasih Tuhan yang begitu besar yang mempertemukan kita semua hadir di tempat ini, hadir lewat Zoom. Kita sama-sama mau bersekutu di hadapan Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah untuk mengambil sikap satu di hadapan.
Pak, mic-nya masih di mute. Ya. Udah ya, kedengaran ya. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sudah menikmati pujian kasih yang terindah, karya terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Bagaimana sebulan lamanya nanti ke depan Tuhan, kami boleh memperingati akan kebaikan Tuhan yang tiada taranya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan menikmati akan kebenaran firman Tuhan dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu dan juga hamba-Mu yang akan membimbing, menuntun kami untuk boleh memahami arti kasih dan pelayanan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua, ya. Tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, temanya adalah melayani tanpa pamrih. Ya, ini seri kedua. Ya, dalam bulan ini kita akan berbicara tentang tema-tema yang berkaitan tentang Paskah. Dalam minggu yang lalu, hari Rabu, dalam persekutuan doa, Bu Diana sudah menyampaikan tentang kasih yang sejati. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ya, dalam seri Paskah yang kedua ini temanya adalah tentang pelayanan atau melayani tanpa pamrih. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang pelayanan atau ketika kita berbicara tentang melayani, mau tidak mau atau suka tidak suka, maka kita akan membahas tentang hamba. Ya. Dan saya percaya ketika kita berbicara tentang hamba ini sesuatu yang paling tidak kita sukai. Ya. Karena pada realitanya orang nggak mau menjadi hamba. Ya. Maunya jadi bos. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang hamba, kita harus memahaminya konteks dulu, ya. Itu dalam konteks Alkitab, bukan dalam konteks zaman sekarang, seperti itu, ya. Itu karena zaman sekarang itu nggak ada yang namanya perbudakan, meskipun mungkin ada yang namanya human trackingnya, penjualan manusia seperti itu ada memang. Itu, tetapi perbudakan sudah nggak ada lagi zaman sekarang. Karena hamba itu adalah budak zaman dulu, ya, doulos dikatakan. Dalam bahasa Yunaninya doulos atau budak, ya, itu. Nah, budak itu adalah
Kalau pengertian Alkitab adalah diperjualbelikan. Seseorang yang diperjualbelikan. Ya, jadi budak itu sama nilainya seperti suatu barang yang diperjualbelikan. Seperti itu. Kalau kita melihat misalnya contoh Kejadian pasal 37 ayat 27 sampai 28 dan pasal 39 ayat 1, yaitu mengenai Yusuf. Yusuf dijual saudara-saudaranya ke saudagar Midian. Ya. Kemudian oleh saudagar Midian, Yusuf dibawa ke Mesir. Di Mesir, di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 dijual ke Potifar untuk menjadi budak, untuk menjadi dulos, untuk menjadi hamba di rumah Potifar. Itu. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Alkitab, ya, hamba, dulos atau budak itu menjadi salah satu ukuran kekayaan seseorang pada waktu itu. Ya, jadi orang pada waktu itu bisa disebut sebagai orang kaya, ya, itu memiliki ternak yang banyak, memiliki domba yang banyak, memiliki kambing dalam jumlah yang banyak. Tetapi salah satu ukuran orang itu pada zaman dulu, itu disebut orang yang kaya adalah memiliki dulos, memiliki budak, memiliki hamba yang jumlahnya cukup banyak. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu lihat di dalam Ayub 1 ayat yang ketiga, Ayub dikatakan memiliki budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ya, sehingga wajar kalau kemudian Alkitab mengatakan Ayub adalah orang yang paling kaya, dikatakan. Ternaknya banyak, ya, hartanya banyak. Saudara bayangin lahan yang dimilikinya juga cukup banyak. Ladangnya cukup luas. Dan ukuran yang membuat Ayub dikatakan sebagai orang kaya, karena Ayub memiliki jumlah budak dikatakan yang sangat banyak. Gitu, ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat kembali ke dalam teks tadi di dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10, ya. Mari kita melihat itu tentang budak. Apa yang bisa kita pelajari tentang melayani? Apa yang bisa kita pelajari tentang pelayanan dari seorang budak, seorang hamba, seorang dulos? Ya. Karena pada realitanya kita ini adalah dulosnya Tuhan. Ya. Kita ini adalah hambanya Tuhan. Itu. Maka kita perlu belajar supaya ketika kita menjadi dulos Tuhan, menjadi hamba Tuhan, kita bisa melayani Tuhan dengan baik dan benar. Satu, ya, yang bisa kita pelajari. Seorang hamba itu bekerja untuk tuannya. Ya, ini yang perlu kita pahami. Seorang hamba itu bekerja untuk tuannya. Ya, bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Ketika kita melayani untuk Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-7a dikatakan, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya? Ya, perhatikan baik-baik. Ladang atau ternak yang dimaksud dalam bagian itu bukan milik sang hamba. Itu. Tapi milik tuannya. Hamba itu bukan owner, ya, dari ladang ternak tersebut, ya. Tapi owner dari ladang atau ternak itu adalah tuannya. Jadi seorang hamba itu hanya dipercaya untuk mengelola aset
atau milik tuannya. Ya, itu hamba. Jadi hamba itu hanya bekerja untuk tuannya. Ya. Hamba itu dipercaya oleh tuannya untuk mengelola semua aset dan milik tuannya. Ya. Sama seperti Yusuf tadi yang saya katakan, ketika dia menjadi hamba di rumah Potifar, rumah itu bukan milik Yusuf, milik Potifar. Tapi Yusuf dipercaya untuk mengelola rumahnya dan semua yang menjadi tugas tanggung jawabnya di rumah itu oleh Potifar. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, apa saja sih aset atau milik Tuhan Yesus yang dipercayakan kepada kita? Ya. Tanpa kita sadari bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Ya. Sehingga semua milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita harus kita kelola dengan baik. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola semua milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ya. Apa saja misalnya, contoh talenta. Ya. Itu milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Sehingga harus kita gunakan sebaik-baiknya, sehingga kita harus pakai sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Ya. Apalagi harta kita. Itu milik Tuhan. Makanya Ayub, ketika kemudian hartanya habis dalam jangka waktu yang singkat, kemudian dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, dia ingin mengatakan bahwa semua harta yang aku miliki adalah milik Tuhan. Aku hanya dipercaya. Ketika Tuhan ambil semua hartanya, dikatakan, yaitu hak Tuhan. Aku hanya hamba yang dipercaya untuk mengelola semua aset Tuhan yang dipercayakan kepada Ayub. Harta saudara adalah milik Tuhan. Saudara adalah hamba Tuhan, ya, untuk mengelola harta yang dititipkan Tuhan itu dengan baik. Jangan jadikan harta itu untuk dijadikan sebagai kejahatan. Karena itu milik Tuhan. Kita hanya dipercaya. Seringkali saya nggak setuju kalau kemudian ada kumpulan hamba Tuhan rapat kemudian mengatakan jemaat itu adalah milik saya. Jemaat adalah milik Tuhan. Saya hanya dipercaya Tuhan untuk menggembalakan milik Tuhan. Apalagi milik Tuhan? Waktu. Waktu itu milik Tuhan. Ya. Saya sudah sering kali berbicara tentang waktu, kronos, saya sering berbicara tentang kairos. Ya. Makanya kematian itu adalah milik Tuhan. Saudara nggak bisa mengatakan waktu saya hidup di dalam dunia ini masih lama lagi.
Haknya Tuhan itu. Kalau Tuhan mau panggil kita hari ini juga, sehabis PA, bisa saja. Itu hak Tuhan. Waktu kita hidup di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan masih mempercayakan hidup, itu artinya kita dipercaya untuk mengelola waktu yang ada sebaik-baiknya. Kairos itu namanya. Ya. Kairos itu adalah waktu sekarang, ini detik ini, dan kemudian sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Berapa lama kita nggak tahu. Artinya masih ada spare waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, antara detik ini sampai Tuhan panggil kita, berapa lama itu kita harus gunakan sebaik-baiknya. Nggak ada yang tahu. Jangan-jangan waktu kita ini hanya tinggal 1 hari lagi. Waktu kita di dalam dunia ini mungkin hanya tinggal seminggu lagi. Kita nggak ada yang tahu. Ya, itu milik Tuhan. Ya, kita masih diberikan waktu, itu artinya kita dipercaya untuk mengelola waktu sebaik-baiknya. Apalagi milik Tuhan yang ada pada kita, yang Tuhan titipkan kepada kita. Keluarga, itu milik Tuhan. Ya. Itulah sebabnya jaga sebaik-baiknya keluarga kita. Anak-anak kita itu milik Tuhan. Dan kita bertanggung jawab terhadap milik Tuhan anak-anak kita. Itulah sebabnya dalam pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang kelima itu tentang penyesatan. Jangan sampai anak-anak kita sesat. Kalau anak-anak kita sesat, itu artinya kita nggak mengelola milik Tuhan. Anak itu milik Tuhan. Kita nggak mengelola anak kita untuk bertumbuh menjadi anak yang benar. Ya. Ini budak, ini hamba. Yang pertama, ya, bekerja untuk tuannya. Yang kedua, hamba itu adalah seseorang yang melayani penuh waktu. Melayani Tuhannya penuh waktu. Saudara coba persepsi saudara tentang penuh waktu kalau di gereja siapa? Oh, hamba Tuhan. Oh, Pak Apri. Ya, itu adalah hamba, dulos budak Tuhan yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, seringkali kita kan memisah-misahkan. Saya adalah hamba Tuhan yang penuh waktu. Bapak Dika, Bapak Alfred, ya, full pengerja yang penuh waktu di gereja. Ya. Salah Budiana, Saudara Niko, karena seharinya lebih banyak di kantor, lebih banyak di di ngajar, ya nggak di gereja. Kita kemudian menyebutnya part time, bukan full time. Apalagi jemaat. Ya. Itu. Jemaat nggak full time, nggak part time. Ini adalah persepsi yang keliru. Ya, karena pengertian hamba itu bukan pendeta. Pengertian hamba itu bukan part time. Pengertian hamba itu bukan hanya sekedar pendeta, tetapi jemaat kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan itu adalah hamba yang harus melayani Tuhannya penuh waktu. Jadilah jemaat yang melayani Tuhan penuh waktu. Bukan hanya pas hari Minggu saja. Karena kita ini adalah dulosnya Tuhan.
yang harus melayani Tuhan itu penuh waktu. 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu. 365 hari dalam satu tahun. Kita harus melayani Tuhan kita, yaitu Yesus. Ya, coba kita perhatikan ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layani aku sampai selesai, aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Saudara, harapannya apa sih hamba ini ketika dia sudah bekerja di ladang, sudah membajak tanah milik tuannya, menggembalakan ternak tuannya, ya kan? Apakah dia kemudian pulang, dia bisa istirahat? Enggak. Dia layani dulu tuannya. Menyediakan makanan bagi tuannya. Dia nggak bisa tidur sebelum tuannya tidur. Dia belum boleh makan kalau tuannya belum makan. Dia hanya bisa istirahat kalau tuannya istirahat. Di rumah, saudara juga harus melayani Tuhan. Bukan hanya hari Minggu saja. Karena saudara adalah hamba. Melayani penuh waktu. Bukan hanya melayani di gereja pada hari Minggu saja. Ya, pahami ini ya. Itu. Kemudian yang ketiga, apalagi yang bisa kita pelajari tentang seorang hamba? Tadi melayani Tuhannya, melayani penuh waktu, mengutamakan kepentingan tuannya. Ini dia. Bukan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Ya. Seringkali kita nggak mau melayani. Kenapa? Karena Yesus hamba, kita Tuhan. Itu persepsi yang keliru. Ya. Ketika kita menempatkan bahwa kita dulosnya Tuhan, maka kita mengutamakan kepentingan Tuhan. Ya. Hamba ini nggak bisa egois. Hamba nggak bisa egois. Ya. Dia bukan orang yang self-center, berpusat kepada diri sendiri. Tapi dia adalah seseorang yang berpusat kepada tuannya. Christ center. Apa sih kepentingan hamba ini yang diceritakan dalam bagian ini? Apa keinginannya? Selepas membajak, ya selepas menggembalakan, keinginannya dia adalah istirahat. Dia makan karena lapar, bekerja seharian. Dia pengen istirahat karena dia bekerja seharian, tetapi tiba di rumah tuannya dikatakan apa? Dia nggak bisa egois, mementingkan diri sendiri. Ketika tuannya menyuruh sediakan makanan, dia harus sediakan makanan itu dulu. Mengutamakan, mementingkan tuannya terlebih dahulu. Seringkali orang percaya mengutamakan itu dulu, baru mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Ya, apakah Tuhannya jahat, saudara?
Apakah Tuhannya jahat? Tidak. Coba saudara perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-8 itu bagian terakhir. Ya. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Nggak jahat Tuhannya. Ini hanya masalah prioritas terlebih dahulu. Tuhannya menjadi prioritas utama bagi seorang hamba. Tuhannya tetap memperhatikan hambanya. Tuhannya tetap memberikan makan dan minum bagi hambanya. Bapak Ibu, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan kita adalah Yesus. Apakah selama ini Tuhan Yesus juga tetap memelihara kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian? Bagi Yesus kita adalah prioritasnya. Makanya dalam Filipi 2 dia menjadi hamba karena kita adalah prioritas utama dalam hidupnya. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan Matius 6 tentang jangan khawatir. Ya. Bagaimana Tuhan nggak memelihara hidup kita. Burung di udara dipelihara. Bunga di taman dia hiasi. Bahkan ada dalam Matius 6 itu dikatakan orang yang tidak percaya pun dipelihara, diberikan makan dan minum. Apalagi setiap orang yang mengutamakan kepentingan Yesus, apalagi setiap orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Tuhan pasti pelihara, jangan takut. Tuhan pelihara bisnismu. Tuhan pelihara pekerjaan kita. Tuhan pelihara toko kita. Asal kita mau utamakan dia terlebih dahulu. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan. Yang keempat, tentang hamba. Ya. Seorang hamba melayani bukan untuk pencitraan. Ya. Perhatikan baik-baik. Seorang hamba, kita melayani Tuhan itu bukan untuk pencitraan. Ya, coba perhatikan baik-baik ayat yang ke-9. Dikatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadamu, saudara. Lihat, perhatikan baik-baik. Kalau saudara melayani ya hanya untuk pencitraan, kita ini adalah bukan seorang hamba. Ya. Seorang hamba melayani bukan untuk mencari pujian. Bukan untuk disanjung. Seorang hamba melayani bukan untuk mengharapkan, oh terima kasih ya, karena engkau sudah melayani aku. Enggak. Ukuran kepuasan seorang hamba ketika melayani itu bukan puji-pujian yang sia-sia. Ukuran kepuasan seorang hamba ketika melayani itu bukan ucapan terima kasih. Tapi kepuasan seorang hamba ketika melayani adalah ketika dipercaya oleh Tuhannya. Kalau saudara masih dipercaya untuk melayani Tuhan, itu luar biasa. Kalau Tuhan udah nggak percaya lagi, Tuhan nggak akan pakai kita. Tapi sebuah kepuasan bagi kita, seorang dulosnya Tuhan, adalah ketika Tuhan masih percaya kita untuk melayani Dia. Dan bahkan ketika kita berhasil memuaskan hati Tuhan. Bukan memuaskan semua orang, tetapi memuaskan hati Tuhan. Itu dia. Seorang hamba. Ya. Yang kelima,
Seorang hamba adalah seorang yang merendahkan hati, merendahkan diri. Ya, coba perhatikan ayat yang ke-10 dikatakan, demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Wow, luar biasa. Makanya ketika kita melayani, hal yang pertama yang harus kita lakukan, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Kalau pelayanan saya sudah mencuri kemuliaan Tuhan, ampuni kalau dalam pelayanan saya ada sesuatu yang salah, hanya untuk self-center, hanya untuk pujian, untuk pencitraan, untuk sanjungan. Tuhan ampuni. Kayak saya selalu berulang kali katakan, kalau seringkali saya mengatakan kalau selesai ibadah kita, selesai melayani, kita doa belajar dari prinsipnya Yohanes Pembaptis. Biarlah melalui pelayanan kita Yesus yang semakin besar, kita semakin kecil nggak masalah. Biarlah Yesus yang semakin terkenal melalui pelayanan kita, dan kita nggak semakin terkenal nggak apa-apa. Seorang pelayan harus siap untuk tidak dikenal. Seorang pelayan harus siap untuk tidak menjadi popularitas. Seorang pelayan harus siap untuk menjadi seseorang yang nggak populer. Ya. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, dikatakan. Ini yang disebut melayani tanpa pamrih. Karena dia melayani bukan untuk keuntungan diri sendiri. Seorang hamba bukan seorang yang opportunity, itu mencari keuntungan. Oportunis, bukan. Ya. Yang terakhir, yang keenam, banyak banget Pak poin ini. Biar langsung habis sikat tentang hamba. Ya. Itu. Yang keenam adalah seorang hamba fokus dengan tugasnya dan tidak mencampuri tugas hamba yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Ini namanya kerjasama dan sama-sama kerja. Kerjasama untuk semua hamba, kerjasama satu, untuk memuaskan tuannya. Tapi masing-masing punya tanggung jawab. Seorang hamba nggak mikirin, nggak mencampuri tugas hamba yang lainnya. Dia nggak pernah iri hati, dia nggak pernah dengki. Masing-masing sudah punya jobnya. Itu. Semua hamba tugasnya sama, melayani tuannya. Ya. Coba saudara perhatikan baik-baik ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jangan melakukan tugas orang lain. Jangan merecoki tugas hamba yang lain. Jangan mencampuri tugas hamba yang lain. Seorang hamba hanya melakukan apa yang harus dilakukannya. Bahkan mungkin menolong, boleh. Bekerja sama, boleh. Kerjasama dan sama-sama kerja. Karena goalnya satu, tujuannya satu. Ya, melayani Tuhannya, melayani Tuhan Yesus. Gitu. Menolong boleh. Ya. Sama seperti seorang hamba dalam bagian lain dikatakan ada yang dikasih 5 talenta,
ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Ya, sudah, kerjakan saja. Nggak usah iri dengan yang 5, nggak usah iri dengan yang 2. Kerjakan saja apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, fokus. Kalau Tuhan percayakan kita, misalnya di gereja, ini contoh sederhana menjadi aser, ya, ini kepercayaan yang dahsyat, yang luar biasa, udah fokus. Bagaimana ketika Tuhan percayakan itu, kita betul-betul menjalankannya dengan baik, menjadi berkat bagi sesama kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah ya yang bisa saya sampaikan mengenai hamba atau melayani, ya. Itu dalam seri kedua dalam Paskah ini. Besok seri ketiga itu berbicara tentang doa sebagai gaya hidup, ya. Itu. Ya, seperti Yesus. Itu doa itu ketika dia menjadi manusia, doa menjadi gaya hidup dalam hidupnya. Ya, nah, Bapak Ibu, mari saya memberikan waktu bagi kita untuk bertanya. Saya serahkan waktu kepada Saudara Niko, ya, untuk memimpin dalam diskusi kita, ya. Kalau ada yang mau bertanya atau apa tentang tema kita pada malam hari ini. Silakan. Ya, terima kasih buat Papi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin dari Bapak Ibu saudara-saudari semua yang sudah mengikuti, ada 6 poin tentang melayani tanpa pamrih. Ya, kita masuk dalam sesi tanya jawab buat Bapak Ibu yang mungkin pengen bertanya atau kurang paham mengenai melayani tanpa pamrih. Diberikan kesempatan. Ini ada Bu Diana, Bu Ani, Bu Lilis, Bu Friska, Bu Lili, Bu Luna, sama Bu Febe, Pak Kimsan, Pak Alfred. Kita kalau memang ada yang belum paham, boleh, atau mau tanya lewat chat juga nggak apa-apa. Nanti dibacakan pertanyaannya. Mas Singgi mungkin, Mas Singgi mau bertanya, diberikan kesempatan. Ini ada 6 poin dari 6 poin yang dibahas tentang melayani tanpa pamrih, ya. Diberikan kesempatan.
karena kewajiban ya, tapi memang itu sudah harus ya. Jadi sudah menjadi sebuah keharusan yang bukan karena terpaksa atau karena ya kalau nggak ini nanti saya gini, enggak, tapi memang di situ ditekankan bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan ya. Jadi itu penekanan yang paling penting. Jadi biar kita menjadi pelayan-pelayan yang mau melakukan yang apa yang sebenarnya sudah harus kita lakukan bersama-sama di dalam pelayanan. Ya, ada satu mungkin Pak Niko, firman Tuhan ini biar jadi introspeksi kita masing-masing ya. Yang ikut khususnya pada malam hari ini secara live Zoom adalah pelayan Tuhan, termasuk saya. Gitu. Saya juga diingatkan, disadarkan melalui poin-poin ini. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa ketika saya menyampaikan ini bukan untuk Bapak Ibu saja, tetapi untuk saya juga yang menyampaikan. Jadi ketika saya belajar tentang bagian ini, saya betul-betul tertemplak. Apakah saya memang sudah menjadi seorang hamba yang baik menurut Tuhan atau belum? Ya. Nah, kalau kita koreksi berdasarkan poin-poin yang ada berkaitan tentang hamba, saya percaya kualitas pelayanan kita pasti akan jauh lebih baik. Karena kita menyadari bahwa ketika kita melayani sesama kita, itu artinya kita melayani Tuhan. Ya, karena saya, Bapak Niko, dan semua yang ada adalah milik Tuhan. Itu. Jadi, lakukanlah apapun juga yang kita lakukan adalah seperti untuk melakukannya untuk Tuhan. Saya percaya kualitas ibadah, kualitas pelayanan kalau kita pahami ya mengenai hati hamba, ya hamba ini, saya percaya kita akan jadi hamba yang ketika Tuhan Yesus datang nanti, Tuhan akan mengatakan, hai hambaku yang setia, hambaku yang tulus, hambaku yang melayani aku dengan baik, hai hambaku yang sudah memuaskan aku, ya. Ketika Yesus menjemput, bayangan saya adalah ketika Tuhan Yesus menjemput saya atau menjemput Bapak Ibu, apa yang akan Dia katakan kepada kita? Apakah Dia akan mengatakan sama seperti seorang hamba yang jahat, hai hambaku yang jahat? Atau Dia akan mengatakan kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia? Dan saya amini, saya imani bahwa Tuhan akan mengatakan kepada kita semua, kepada Bu Luna, kepada Bu Lili, Bu Febe, ya Bu Diana, Bapak Niko, Pak Kimsen, ya Angga, pada Bapak Dika, Lilis, Oma, Singgi, Pak Alfred Buani. Ketika Dia datang, Dia akan mengatakan, hai hambaku yang setia. Terimalah sukacita, ya kebahagiaan yang memang aku sudah rancangkan kepada setiap hamba-hambanya yang setia ya. Saran saya adalah, dan juga saran buat saya secara pribadi, mari malam hari ini kita koreksi dan perbaiki kualitas pelayanan kita. Ya, melayani tanpa pamrih. Ya, karena pamrih atau upah adalah yang terbesar bagi saya dalam hidup saya adalah ketika saya melayani Tuhan. Dipercaya untuk melayani Tuhan itu adalah upah yang besar. Ya, bukan ketika tiba-tiba dapat uang besar, enggak. Karena upah terbesar bagi seorang hamba adalah ketika dipercaya. Apalagi kalau udah nggak dipercaya, itu udah menjadi sebuah kerugian dalam kehidupan kita. Ya, itu saja Bapak Ibu. Ya, kalau nggak ada yang bertanya atau menyampaikan sesuatu, kita masuk dalam doa. Nanti Bapak Niko berdoa ya. Gitu. Ya. Oke. Nanti saya tutup dalam doa ya. Oke, siap. Nah, kita doakan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kita juga akan doakan buat persiapan pada hamba Tuhan yang akan melayani hari Minggu, baik itu WL, singa, main musik, bahkan sound system, semuanya kita berdoa supaya nanti hari Minggu dapat berlangsung dengan baik ya. Kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi kami, sehingga malam hari ini kami diingatkan untuk kami tidak pamrih dalam melayani Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memampukan kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu, kami sadar bahwa kami manusia yang lemah, kami cenderung untuk mencari kemuliaan kami. Karena itu kami minta ampun, biarlah kami boleh rendah hati di dalam melayani Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan dengan kerendahan hati kami, ya Bapa Surgawi. Kami berdoa sekali lagi, biarlah Roh Kudus Tuhan terus memampukan kami untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami Adam kerjaan surga, malam hari ini juga kami bersama-sama berdoa untuk persiapan ibadah hari Minggu Tuhan. Kami berdoa baik itu dari WL, singer, pemain musik, biarlah kesiapan hati Tuhan dari kami masing-masing. Kami boleh siap diri, kami boleh siapkan hati kami untuk kami mau melayani Tuhan. Dijauhkan daripada kami rasa yang tinggi hati. Taruh rasa kerendahan hati di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Agar kami dapat melayani, kami boleh dilayakkan untuk melayani Tuhan. Raja di atas segala raja ya Bapak Surgawi. Sound system, alat-alat musik kami juga berdoa biarlah Tuhan juga terus memberkati agar dijauhkan dari kerusakan-kerusakan atau yang harus diperbaiki atau apapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menyertai. Berikan kami hikmat supaya kami dapat memanage setiap alat-alat musik yang ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Agar kelangsungan ibadah nanti hari Minggu dapat berjalan dengan baik ya Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Surgawi untuk setiap pribadi kami, jemaat Tuhan. Dalam mempersiapkan diri juga kami berdoa. Biarlah Tuhan yang menuntun kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh siapkan hati kami untuk kami boleh datang hari Minggu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang dalam keadaan sakit saat ini. Kami berdoa biarlah pengurapan daripada Tuhan menjamah setiap mereka. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, biarlah urapan Tuhan ada. Dan biarlah kesembuhan ada di dalam setiap pribadi-pribadi yang sakit saat ini ya Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Yang kekurangan biarlah dicukupkan oleh Tuhan. Sehingga biarlah kami sama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Begitu juga dengan Pak Apri sebagai gembala. Biar mempersiapkan segala sesuatu untuk kami boleh menikmati bersama-sama untuk tentang kebenaran firman Tuhan. Kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan juga hari Minggu ya Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Surgawi. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Jadilah dulos yang baik, sehingga ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua menjemput kita, Dia akan mengatakan kepada kita, hai hambaku yang setia dan baik, terimalah kemuliaan yang sudah aku persiapkan untuk setiap kita semua. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Upah terbesar dalam kehidupan kita adalah bukan harta dan kekayaan, yang semuanya akan kita tinggalkan ketika kita dipanggil Tuhan. Tapi upah terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani Tuhan
yaitu Tuhan Yesus yang sudah baik dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ketika diberikan kesempatan terus untuk melayani Dia, ini adalah upah yang terbesar dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, karena melayani Raja di atas segala raja. Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan sudah memimpin jalannya ibadah PA pada malam hari ini. Dan kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh terus setia mengikuti ibadah mau bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat di dalam Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi dan Pencipta. Kasih karunia dan anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan kasih, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus memberkati kehidupan kita. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kali yang kedua, menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Amin. Ya, amin. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sudah mengikuti ibadah PA pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Terima kasih Niko, Pak Apri. Terima kasih. Ya. Malam. Malam. Maaf terlambat ya. Oke, gak apa-apa.